Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Rabu 22 Maret 2023. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita sangat familiar dengan salah satu mazmur yang berjudul Tuhanlah Gembalaku. Nah, dalam bait-bait diungkapkan bagaimana Allah menuntun kita semua ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang menyejukkan. Itu adalah sebuah jaminan dan kepastian bagi kita bahwa setiap orang yang berpaut kepadanya akan dituntun dan dibimbing untuk mengalami sukacita. Demikianlah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bagaimana bangsa Israel dituntun untuk mengalami kebaikan Tuhan. Mereka di sepanjang jalan seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab Allah memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ini adalah sekali lagi penegasan bagi kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Maka seorang gembala pada prinsipnya akan menuntun dan memastikan dombanya selamat, dombanya tidak kelaparan, dombanya tidak kehausan. Maka mari kita berseru kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengemukakan makna perutusannya bagi dunia ini, bahwa segala sesuatu yang disabdakannya, segala sesuatu yang dilakukannya, baik itu melalui mujizat-mujizat ataupun bagaimana dia meneguhkan dan memberikan penghiburan kepada banyak orang, itu semua dilakukan karena dia menyadari dirinya sebagai utusan. Maka dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Inilah makna utusan yang sesungguhnya, bahwa Yesus membawa misi utusan sebagai utusan dari Bapanya, yakni untuk setiap orang yang telah disebut sebagai miliknya, sungguh-sungguh dijamininya untuk tetap berada di dalam Dia. Maka tujuan utama dari misi Yesus adalah membawa keselamatan dan kehidupan yang kekal. Maka tidak mengherankan seluruh perkataan, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah tujuan semata agar manusia memperoleh keselamatan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, jika itu adalah misi Tuhan kita, maka mari kita terbuka terhadap misi ini agar kita sungguh-sungguh boleh menerima itu kelak. Dalam arti yang lain juga baiklah kita merenungkan bahwa kita juga adalah utusan-utusan dengan situasi dan panggilan hidup kita masing-masing. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita sebagai utusan, apakah kita hadir dan melaksanakan perutusan kita itu hanya karena dengan diri kita, pikiran kita, sesuka hati kita dan seterusnya? Kiranya tidak, tapi justru melaksanakan dari utusan itu sendiri, perutusan itu sendiri. Sebut saja contohnya, misalnya bagi para bapa, mereka diutus menjadi bapa, menjadi kepala, menjadi imam, menjadi nabi di tengah-tengah keluarga. Maka sebagai tugas perutusan, hendaknya ini terwujud sempurna di dalam pelayanan, mencintai, mengasihi, dan mengusahakan banyak hal bagi keluarga. Contoh yang lain, karena setiap pekerjaan kita, pekerjaan itu harus kita lihat sebagai misi dari perutusan yang kita terima dari Yesus sendiri. Maka mari kita hadir lebih bertanggung jawab atas tugas misi yang kita terima sebagai tenaga pendidik, sebagai pekerja-pekerja yang mengusahakan kesembuhan atau tenaga medis, dan masih banyak lain. Oleh karena itu, mari kita sadar dan semakin bertanggung jawab melalui tugas perutusan kita, sebagaimana Yesus telah melaksanakan tugas perutusan Bapa. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.